Presiden Amerika Serikat Donald Trump tak terima selesai para pemimpin Arab bersatu untuk membangun kembali Gaza setelah selesai perang. Seperti diketahui, para pemimpin Arab menyetujui usulan Mesir untuk membangun Gaza tanpa mengusir warganya. Usulan tersebut sangat bertentangan dengan rencana yang telah disiapkan Trump. Diketahui, Presiden Amerika Serikat itu berniat membangun Riviera milik Amerika dan mengusir warga Palestina dari tanah mereka. Mendengar para pemimpin Arab kompak dan bersatu demi membantu Gaza, Trump dengan tegas menolak rencana tersebut. Dikutip dari Tribun News, Kamis 6 Maret 2025, Trump menekankan bahwa saat ini kondisi di Gaza sangat memprihatinkan. Bahkan para penduduknya tak dapat hidup secara manusiawi lantaran rumah mereka telah berubah menjadi puing-puing. Trump dikabarkan tengah menantikan perundingan berikutnya untuk membawa perdamaian di Gaza. Presiden Amerika tersebut juga tetap pada visinya yang ingin membangun kembali Gaza tanpa adanya militan Hamas. Untuk pertama kalinya, Amerika Serikat dilaporkan terlibat dalam pembicaraan langsung dan rahasia dengan Hamas. Pembicaraan itu untuk mengamankan pembebasan sandera Amerika Serikat yang turut menjadi tawanan Hamas di Gaza. Selain itu, pembicaraan ini dilakukan guna menjajaki kesepakatan gencatan senjata yang lebih luas. Dikutip dari Anadolu Agency, Kamis 6 Maret 2025, pembicaraan itu dipimpin oleh utusan Presiden Amerika Serikat untuk urusan penyanderaan, yakni Adam Buller. Pertemuan tersebut diduga terjadi di ibu kota Qatar dalam beberapa minggu terakhir. Dilaporkan, Amerika Serikat berkonsultasi dengan Israel, namun tak membagikan rincian lengkap pembicaraan itu. Di sisi lain, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menolak untuk melakukan negosiasi tahap kedua gencatan senjata. Ia justru kekeh ingin memperpanjang tahap pertama kesepakatan tersebut. Namun Hamas dengan tegas menolaknya dan bersikeras ingin melanjutkan perundingan tahap kedua. Qatar membantah tuduhan Badan Keamanan Dalam Negeri Israel Shin Bet yang mengaitkan dana dari negara Teluk itu dengan penguatan militer Hamas. Shin Bet menuding dana itu dikucurkan Qatar untuk Hamas sebelum serangan pada 7 Oktober 2023 lalu. Dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan pada hari Rabu, 5 Maret 2025, kantor media internasional Qatar menegaskan bahwa tuduhan tersebut adalah palsu. Pihaknya menegaskan tudingan itu merupakan bagian dari upaya pengalihan yang didorong oleh kepentingan politik di Israel. Dikutip dari Arab News, Shin Bet mengklaim dalam laporan penyelidikan internalnya bahwa dana dari Qatar diberikan untuk memperkuat kemampuan militer Hamas. Namun Qatar membantah tuduhan tersebut. Pihaknya menyatakan semua bantuan yang dikirim ke Gaza dilakukan dengan sepengetahuan dan pengawasan penuh dari pemerintah Israel dan Shin Bet. Pernyataan Qatar menekankan bahwa pihak-pihak yang menuduh mereka sejatinya berusaha mengalihkan perhatian dari kegagalan Israel dalam mencegah serangan tersebut. Dalam situasi yang semakin kritis, Qatar pun mengimbau Shin Bet dan Badan Keamanan Israel lainnya untuk fokus pada upaya penyelamatan sandera. Selain itu, pihaknya juga menekankan agar Israel mencari solusi jangka panjang yang dapat memastikan keamanan regional. Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberikan peringatan keras pada Hamas selesai sejumlah mantan sandera berkunjung ke Gedung Putih Rabu 5 Maret 2025. Diketahui para mantan tawanan itu menyampaikan ucapan terima kasihnya pada Trump atas pembebasan mereka. Di saat yang sama, pemerintah Amerika Serikat mendorong diadakannya perundingan langsung dengan Hamas untuk mengamankan pemulangan sandera Amerika Israel. Dikutip dari Ynet News, Trump pun mendesak Hamas untuk segera membebaskan semua sandera, termasuk yang tewas. Presiden Amerika Serikat itu mengecam jika Hamas tak kunjung membebaskan para tawanan, maka semuanya akan berakhir. Trump mengaku telah mengirimkan semua kebutuhan Israel untuk menyelesaikan tugasnya. Disebutkan Trump, tak ada seorang pun anggota Hamas yang akan selamat jika mereka tak melakukan perintah Presiden Amerika Serikat itu. Desakan itu disebut Trump sebagai peringatan terakhir untuk militan Palestina. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berambisi untuk membangun Yerusalem Raya. Untuk mewujudkannya, Israel bakal melakukan penggusuran besar-besaran terhadap warga Palestina. Diketahui Netanyahu telah menyetujui pembangunan 1.000 unit pemukiman ilegal di Yerusalem Timur. Dikutip dari Tribun News, keputusan itu diambil seusai Netanyahu menggelar rapat khusus
dengan Komite Perencanaan Pembangunan Kota Madya Israel. Dalam realisasinya, proyek tersebut akan mencaplok wilayah timur kota itu. Netanyahu bertujuan membangun 380 unit pemukiman, termasuk sekolah dan 2 tempat ibadah umat Yahudi. Dilaporkan pembangunan itu dilakukan di atas tanah Palestina, tepatnya di kawasan pemukiman Nov Zion. Lebih lanjut, Israel dikabarkan juga akan membangun 650 unit pemukiman tambahan. Pemukiman itu akan dibangun di Kibbutz Ramat Rachel dan Har Homa. Mantan Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant memberikan peringatan pada Perdana Menteri Netanyahu. Menurutnya, Israel akan membuat kesalahan jika memilih untuk berperang lagi. Terlebih jika perang itu terjadi sebelum Israel berhasil membawa pulang seluruh sandera yang ditawan di Gaza. Dikutip dari Middle East Monitor, Kamis 6 Maret 2025, Gallant turut menyinggung fase kedua gencatan senjata dalam penampilan publik pertamanya di Amerika Serikat. Gallant juga menegaskan bahwa dirinya adalah orang terakhir yang menentang penghancuran total Hamas. Ia pun memperingatkan Netanyahu terkait nasib para sandera yang masih ditawan jika Israel kekeh ingin melanjutkan perang. Pernyataan itu muncul selesai Benjamin Netanyahu mengajukan tuntutan baru sebelum melakukan tahap kedua kesepakatan gencatan senjata. Delapan mantan sandera Hamas bertemu Donald Trump di Gedung Putih, Rabu 5 Maret 2025. Mereka pun turut menyampaikan rasa terima kasih pada Presiden Amerika Serikat itu. Selain itu, rasa terima kasih juga mereka curahkan pada utusan Presiden Amerika Serikat Steve Witkoff. Dikutip dari The Times of Israel, ucapan itu berkaitan dengan upaya Trump dan Witkoff yang berusaha untuk mengamankan pembebasan sandera. Para mantan sandera itu kemudian mendesak agar Trump melanjutkan upaya besar itu untuk memulangkan semua tawanan. Mantan sandera itu bertemu Trump untuk memastikan bahwa 59 tawanan yang masih di Gaza akan dibebaskan melalui kesepakatan dengan Hamas. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.